Assalamualaikum, selamat malam Bapak Restu. Iya, Waalaikumsalam, Bu Nailis. Apa kabar Bapak Restu? Alhamdulillah kabar baik. Ya, bagaimana dengan Ibu Nailis sendiri? Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Iya. Kiranya ada apa ya? Kok tiba-tiba malam-malam tumben menghubungi saya ini? Mohon maaf Bapak, saya ingin sharing kepada Bapak Restu terkait supervisi. Seperti itu ya. Oke, mungkin bisa langsung sampaikan saja, enggak apa-apa. Silakan Ibu. Ya, baik Bapak. Ini kemarin lusa saya mendapatkan keluhan dari salah satu guru yang mengajar di SD Tunas Bangsa, di mana tempat saya menjadi kepala sekolah. Guru tersebut meminta untuk dilakukan supervisi kepada dirinya. Sebagai kepala sekolah yang berkompeten, saya berharap mendapat masukan yang mendukung serta informasi dari Bapak bagaimana melakukan supervisi dengan baik dan benar. Harapan saya dengan Bapak, dengan sharing bersama Bapak, saya menjadi paham dan mengerti terkait supervisi yang akan saya lakukan kepada guru SD di SD Tunas Bangsa, di mana tempat saya menjadi kepala sekolah. Seperti itu. Ya, baik Ibu Nailis. Dari penjelasan Ibu Nailis sendiri, kiranya saya memahami ya. Namun sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ya, kiranya permasalahan yang seperti apa yang dihadapi di sekolah itu sendiri? Berdasarkan keluhan dari guru tersebut, keluhannya itu permasalahan yang dialami itu dalam penggunaan teknik mengajar yang tepat, Pak. Pemilihan teknik mengajar. Oke, Ya. berarti begini, Bu. Masukan dari saya, Ibu sebelum melakukan proses supervisi itu sendiri bisa melakukan ya pembuatan skenario dari proses supervisi itu sendiri agar proses supervisi itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, bisa dicari permasalahannya terlebih dahulu. Apa yang ada pada supervisi yang nantinya akan dihadapi, terutama permasalahan guru. Setelah tahu permasalahannya, kiranya Ibu pun juga harus bisa memberikan solusi. Tidak tahu permasalahan, harus bisa memberikan solusi, menentukan solusi. Kiranya teknik apa yang tepat serta sesuai digunakan dalam supervisi ini sendiri, yang akan Ibu laksanakan itu sendiri. Intinya seperti itu, ya, dengan penanganan yang tepat, serta mengetahui permasalahan, dan juga penentuan teknik yang sesuai, maka akan didapatkan hasil nanti ke depannya yang baik, insya Allah seperti itu. Itu masukan dari saya. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas masukannya. Berarti yang pertama itu membuat skenario terlebih dahulu ya Pak. Baru setelah itu membuat solusi. Cari solusi secara dari permasalahan. Ya, baik Bapak, terima kasih atas masukannya, sangat membantu. Semoga nanti saya pada saat melakukan supervisi berjalan dengan lancar dan dapat membantu guru yang mengalami permasalahan tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mohon maaf oke, sama-sama Ibu Nelis. Ya, good luck ya, sukses untuk supervisinya ke depannya. Oke. Ya, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Desya.
Waalaikumsalam, Bu. Baik, Bu Tesya, seperti permintaan Ibu Tesya untuk dilakukan supervisi, maka untuk yang pertama akan saya mulai tahap pendahuluan. Ibu Tesya bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, untuk mengetahui secara gamblang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tesya terkait penggunaan teknik mengajar yang dilakukan Ibu, maka mari diidentifikasi bersama. Sebelum itu, mohon Ibu Tesya untuk menceritakan secara jelas permasalahan yang dihadapi. Iya, Bu. Jadi gini, saya tuh merasa bahwa apa yang saya ajarkan kepada siswa di kelas itu belum bisa diterima dengan baik. Maksud saya, masih banyak siswa yang belum memahami materi yang saya sampaikan kepada mereka. Nah, hal yang saya ketahui ini, saya ketahui ketika saya melakukan penilaian pada tugas yang saya berikan kepada peserta didik saya. Selain itu, pada saat di kelas juga, peserta didik melakukan review yaitu mengenai materi yang saya berikan. Nah, setelah mereka mereview materi saya, terus mereka meresum dan lain sebagainya, saya mereview dengan setelah materi itu disampaikan, mereka itu kurang paham dengan apa yang saya sampaikan gitu, Bu. Jadi mereka kurang aktif di kelas gitu. Terus kalau misalnya saya menjelaskan di kelas, mereka juga belum begitu aktif. Dan ketika saya memberikan kuis, hanya beberapa siswa saja yang menjawab dengan benar. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya. Selain itu, apakah pada saat Ibu mengajar di kelas, siswa memperhatikan dengan seksama apa yang Ibu sampaikan? Memperhatikan sih, Bu, walaupun terkadang beberapa siswa itu terlihat ramai, jadi kelasnya kurang kondusif. Namun tidak begitu banyak gitu, hanya 1-2 orang saja. Pada saat di kelas ramai, saya memberikan pengertian siswa yang ramai biar mereka bisa diam. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu, memang tidak dapat dipungkiri gaya belajar anak. Ada yang sekali jelaskan dia akan memahami, ada pun gaya belajar anak, ada pula yang dengan mendengarkan, dengan memahami, ada pula dengan melihat dan melihatkan. Sehingga Ibu harus menelaah siswa di kelas Ibu mengajar tipe yang seperti apa. Iya, Bu, saya juga sudah bisa memahami hal itu. Namun saya juga merasa bahwa tingkat kinerja saya itu sebagai seorang guru itu masih belum maksimal gitu loh, Bu. Jadi masih yang biasa-biasa aja gitu. Baik, Bu Tesya, supaya saya dapat melihat permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Tesya secara jelas, maka saya harus melakukan observasi kegiatan belajar mengajar di kelas Ibu Tesya. Supaya nanti saya dapat memberikan saran dan masukan kepada Ibu Tesya. Saat seperti ini, kegiatan belajar mengajar secara online atau daring, apakah tetap berjalan? Tetap berjalan, kami tetap melakukan pengajaran dan pembelajaran seperti biasanya, seperti anjuran Ibu dan seperti anjuran pemerintah. Baik, saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Kira-kira kapan ya, Bu? Saya ada kelas lagi, besok lusa, Bu, itu ada kelas efektif. Baik, Bu Tesya, pada saat kegiatan belajar besok lusa, ikut sertakan saya dengan grup kelas Ibu Tesya. Bagaimana? Iya, besok lusa akan saya kabari Ibu. Saya akan memberi kabar Ibu mengenai kelas saya, jam berapa dan kapan waktu tepatnya. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, Ibu Tesya, sama-sama. Semoga kegiatan supervisi ini berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Amin. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Nailis. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu Tesya. Baik, Ibu. Setelah ini akan saya masukkan Ibu ke dalam grup kelas saya.
melalui aplikasi WhatsApp. Dengan pembelajaran kami dilakukan selama 1 jam dengan bahasan materinya majas atau gaya bahasa dengan sepokok bahasan majas perbandingan. Sesuai kesepakatan antara saya dengan Ibu untuk melakukan supervisi melalui observasi kelas terlebih dahulu. Baik Ibu Tesya, silahkan dimulai kegiatan belajar mengajarnya. Baik Bu, terima kasih. Siang Bu Nahis. Selamat siang Ibu Tesya. Langsung saja ya, saya mulai supervisinya. Bagaimana perasaan Ibu Tesya mengajar tadi? Sedikit grogi sih Bu, karena aktivitas maya yang kami tadi lakukan itu diawasi oleh ibu kepala sekolah. Tapi tentu saja murid-murid tidak mengetahui akan adanya ibu di grup maya kami, sehingga pembelajaran secara natural. Ya, begini Bu Tesya, kelihatannya dalam melaksanakan tugas, belajar mengajar di kelas sudah cukup baik, dengan bahan ajar yang baik, meskipun masih ada yang perlu diperbaiki. Bagaimana Bu dengan rencana pembelajarannya? Apakah sesuai dengan yang dikontrakan kemarin? Menurut Ibu, apakah sudah terlaksana semua? Saya rasa saya sudah melaksanakan semua sesuai dengan satuan pelajarannya sebagai rencana pembelajaran yang telah saya buat kemarin, Bu. Nah, tetapi saya merasa masih kurang maksimal sehingga hasilnya belum ada yang sesuai dengan harapan saya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya anak-anak yang nilainya masih kurang dengan adanya kuis yang saya sampaikan di kelas tadi. Iya, benar Ibu Tesya. Dalam hal ini, Ibu kurang memberi penekanan berupa hal-hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Dan untuk bahan materi akan saya kirimkan materi yang lainnya sebagai penunjang pengajaran Ibu Tesya, beserta contoh video pembelajaran yang menarik dengan cara pembuatannya. Wah, iya Bu, baik. Itu sangat membantu sekali. Terima kasih. Ya, baiklah kalau begitu. Ini Bu hasil observasi yang saya lakukan di kelas 4, di kelasnya Ibu Tesya. Apakah data ini sesuai dengan yang Ibu Tesya rasakan? Hasilnya saya kirim di WhatsApp ya Bu, silahkan dilihat dahulu. Oh, iya. Iya, baik. Saya akan mencoba melaksanakan saran-saran dari Ibu sesuai dengan lembar penilaian yang sudah saya lihat tadi. Nah, Secara sekilas. iya. Nah, sekarang bagaimana dengan perasaan Ibu Tesya? Saya merasa lega dan tenang karena mengerti apa kekurangan saya yang ada pada diri saya, mulai dari kekurangan dari segi mengajar dan materi yang saya buat kurang menarik. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu Naili sarankan kepada saya dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya agar saya dapat mengajar dengan lebih baik lagi dan menjadi guru profesional. Nah, itu cita-cita yang bagus, Bu. Patut dikembangkan dan sebaiknya mohon dipertahankan ya Bu dan dikembangkan juga. Oleh karena itu Ibu Tesya harus ulet dan sabar serta membaca lebih banyak literatur mengenai manajemen kelas dan bahan ajar agar dapat mengajar di kelas lebih menguasai materi sehingga lebih percaya diri. Saya akan mendoakan semoga Ibu Tesya dapat mencapai tujuan mengajar dengan baik. Amin. Amin. Iya Bu, terima kasih saran-sarannya. Semoga dengan adanya supervisi klinis, ini kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh sekolah. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Ibu Tesya. Amin. Selamat siang Ibu Tesya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.